Selain geprek bensu, berikut 5 kasus sengketa merek dagang di Indonesia. Pemberitaan sepekan terakhir ramai diisi dengan sengketa merek ayam geprek milik Ruben Onsu bernama Geprek Bensu dengan ayam geprek bensu milik Beni Sujono. Ruben yang sempat mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung untuk bisa mendapatkan hak paten dari merek geprek bensu, memang harus menelan pil pahit setelah mendapat penolakan. Namun selain kasus tersebut, masih ada sejumlah sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia pada waktu-waktu sebelumnya. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang berkaitan dengan merek dagang internasional milik perusahaan di luar negeri. Berikut ini 5 di antaranya. Yang pertama, Monster Energy Company versus Andrea Tamron. Perusahaan asal Amerika Serikat Monster Energy Company pada 7 November 2014 melayangkan gugatan kepada Andrea Tamron yang memiliki merek Monster. Merek Monster milik perusahaan Monster Energy Company telah terdaftar dan digunakan sejak 1992 di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Perusahaan tersebut menyatakan keberatan terhadap merek Monster milik Andrea. Juga sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Hasilnya, Mahkamah Agung memutuskan menerima eksepsi tergugat, dalam hal ini Andrea, yang menyebut gugatan bersifat prematur dan kabur karena tidak memiliki kepentingan. Otomatis dengan begitu, gugatan perusahaan Amerika Serikat itu tidak dapat diterima. 2. IKEA Swedia dan IKEA Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Pada 2013 terjadi sengketa merek antara IKEA Sistem BV IKEA dengan IKEA milik PT Ratania Khatulistiwa. Mahkamah Agung dalam keputusannya tertanggal 2 Februari 2016 menolak kasasi IKEA yang menuntut pembatalan merek IKEA dari Indonesia. Merek dagang dinyatakan telah terdaftar di Dirjen HKI pada 20 Desember 2013 melalui permintaan pendaftaran yang dinilai sah. Namun demikian, dikutip dari Kontan, 3 Februari 2016 tidak jelas siapa yang berhak menyandang merek IKEA hingga saat ini. Hal itu karena IKEA Indonesia belum mengkonfirmasikan kelanjutannya mereknya di tanah air. Manajer IKEA Indonesia saat itu, Tony Mampuk, menyebut perkara merek ini merupakan wewenang dari IKEA Swedia. 2. Donald Trump versus pengusaha retail Indonesia. Pada media 2014 terjadi sengketa merek antara perusahaan milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan merek retail lokal yang juga dinamai Trump. Gugatan pembatalan merek dilayangkan oleh pihak Trump karena merek Trump milik Robin Wibowo dinilai menyerupai nama perusahaannya yang sudah terkenal. Namun perusahaan milik Trump sudah terdaftar di Amerika Serikat sejak 20 April 1999. Namun Pengadilan Niaga atau PN Jakarta Pusat hanya mengabulkan sebagian gugatan tersebut dengan alasan kata Trump merupakan kata umum dan bukan kata imajinasi atau yang ditemukan oleh Trump secara langsung. Dan di sisi lain, Robin juga tidak bisa mempertahankan dalil-dalilnya. 4. Toyota Lexus versus Pro Lexus. Di urutan keempat, sengketa merek lokal dan internasional kali ini menyeret perusahaan otomotif ternama asal Jepang Toyota Jidosa Kabushiki Kaisa dan merek lokal untuk alas kaki Pro Lexus milik Welly Carlan. Toyota yang salah satu produknya bernama Lexus tidak terima jika ada produk lain yang menyamai nama produknya.
Kasus sengketa ini muncul pada Januari 2014, sebagaimana dikutip dari Kontan 15 Juni 2014. Welly telah mendaftarkan merek Pro Lexus kepada Ditjen HKI sejak 28 Januari 2014. Sementara Toyota dengan merek Lexusnya di Indonesia baru terdaftar di institusi yang sama per 7 Desember 2012. Dan hingga saat itu sudah terdapat 10 merek Lexus yang secara resmi terdaftar di Indonesia dengan popularitas sudah bisa diperhitungkan. 5. DC Comics versus Wafer Superman. Terakhir adalah sengketa yang terjadi antara produsen komik kenamaan asal Amerika Serikat, DC Comics, dengan PT Mersing Fram Makmur dengan produk wafer Superman miliknya. DC Comics merupakan perusahaan pencetus tokoh hero seperti Superman, Batman, Wonder Woman, dan sebagainya. Mengutip artikel Kompas.com 29 Mei 2019, sengketa ini bermula ketika DC Comics hendak mendaftarkan mereknya di Indonesia pada 2017 lalu. Namun permintaannya ditolak. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sebelumnya sudah ada produk terdaftar dengan nama yang serupa, yakni wafer Superman milik PT Mersing Fram Makmur yang sudah terdaftar sejak 1993. Setelah diajukan ke Pengadilan Negeri, tuntutan tersebut berlanjut ke kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya, gugatan ditolak karena dinilai kabur dan pihak penerima kuasa telah bertindak melebihi wewenang yang diberikan pihak DC Comics. Sel, kemarin gue ke cafe gitu, terus ada lagu bagus, nadanya tuh kayak na 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 na. Menurut lo lagunya apa ya? Lah, emang masih boleh ya muter lagu di kafe? Emang udah nggak boleh ya, Sel? Lah iya, emang lo gak baca berita? Baca gosip mulu sih. Halo Sobat Justisia, dewasa ini penyuguhan menu makanan pada restoran maupun kafe umumnya diiringi dengan permutaran alunan musik dan karya cipta lagu yang telah direkam untuk menambah nikmatnya suasana bersantap para pengunjungnya. Tapi sebetulnya, kalau dari perspektif pencipta karya, gimana ya? Di edukasi hukum kali ini, kita akan membahas mengenai hak cipta, pemanfaatan ciptaan lagu pada restoran atau kafe. Yuk simak selengkapnya. Musik dan lagu masuk dalam ranah hak kekayaan intelektual, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Penegakan hukum hak kekayaan intelektual, baik di bidang hak cipta, menjadi penting dan harus disosialisasikan secara berkelanjutan, mengingat Indonesia telah menjadi salah satu anggota dari TRIPS Agreement WTO. TRIPS Agreement WTO tersebut mengatur tentang standar hukum internasional di bidang penegakan hukum HKI sedunia. Pemanfaatan lagu dan musik pada restoran maupun kafe makanan bila dipandang dari perspektif hukum hak cipta dianggap sebagai memanfaatkan karya cipta lagu secara komersial. Pada dasarnya, pencipta memiliki hak eksklusif atas karya-karya ciptanya, termasuk dalam hal ini karya cipta lagu. Pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya, dan izin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti. Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta lagu-lagu tersebut kepada pihak ketiga pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu, performing right, dan hak untuk menggandakan lagu, mechanical right.
Berkaitan dengan pemanfaatan karya cipta lagu, seperti pemutaran lagu dan musik di kafe-kafe makanan, pencipta maupun pemegang hak cipta mendapat perlindungan hukum atas karya-karyanya tersebut, baik terkait dengan hak moral maupun hak ekonominya. Berdasarkan ketentuan pada pasal 1, pasal 4, sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pemanfaatan lagu atau musik secara komersial tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, kecuali pemanfaatan karya cipta secara komersial sepanjang pengguna mendapatkan izin dari pencipta melalui mekanisme pemenuhan kewajiban perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Pembayaran royalti tersebut bukanlah suatu pelanggaran hak cipta sebagaimana dalam pasal 87 ayat 4 UU HC. Terbaru, dalam rangka memperkuat pasal 35 dari Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah membuat kebijakan tambahan yaitu PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Kebijakan tersebut memperkuat kedudukan hak cipta, di mana pengusaha kafe, seminar komersil, pertokoan, penyelenggara konser harus membayar tarif royalti di setiap memutarkan lagu di tempat usahanya, sebagaimana diatur dalam PP nomor 56 tahun 2021. Kemudian, apabila pengusaha ingin memutar lagu di tempat usahanya, maka pengusaha tersebut perlu melakukan langkah-langkah, yaitu mengajukan lisensi melalui LMKN, dan setelah mendapatkan izinnya, pengusaha melaporkan penggunaan lagu kepada LMKN dan melakukan pembayaran. Adapun dari sisi pencipta lagunya, apabila ingin menerima keuntungan dari tarif pemutaran lagu tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pencatatan lagu atau musik ciptanya ke LMKN dengan mencatatkan hal-hal informasi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Nah teman-teman, jadi guna menghormati hak eksklusif dari para pencipta, pastikan untuk memutar lagu dengan cara yang legal ya. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justisia Training Center. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Justisia Training Center, Crystal Love Law Education.